Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Haji Mafa dan ini rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama aku Ria Gesta. Dan perkenalkan nama saya Rizka Putri Oktaviani. Di sini saya akan membawakan video yang bermateri perkembangan kecerdasan buatan di era digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan yang mengagumkan dalam dunia kecerdasan buatan di era digital. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Satu, bagaimana sih kecerdasan buatan itu mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir? Mulai dari aplikasi sehari-hari hingga perkembangan terkini, kita akan menyelami dunia AI. Satu, definisi kecerdasan buatan. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita pahami apa itu kecerdasan buatan. AI merujuk pada sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kecerdasan buatan atau biasa disebut AI merujuk pada pengembangan sistem komputer atau mesin yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan pendekatan yang bertujuan untuk membuat program komputer dapat belajar dari data, mengenali pola, memahami konteks, dan membuat keputusan tanpa intervensi manusia secara langsung. Penting untuk memahami beberapa konsep kunci dalam definisi kecerdasan buatan. Satu, mimik kecerdasan manusia. AI berusaha meniru kemampuan kognitif manusia seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan bahkan pemahaman bahasa alami. Dua, machine learning. Bagian integral dari AI, machine learning mengacu pada kemampuan sistem untuk belajar dari data dengan menggunakan algoritma. Model machine learning dapat meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman ekstensif. 3. Pengolahan bahan alami atau Natural Language Processing (NLP), sebuah cabang penting dari AI yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP memungkinkan mesin memahami, menerjemahkan, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang serupa dengan manusia. 4. Deep learning, suatu bentuk khusus dari machine learning yang melibatkan jaringan saraf buatan yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Deep learning telah memungkinkan kemajuan signifikan dalam pengenalan pola kompleks seperti pengenalan wajah dan pengenalan suara. 5. Pemrosesan citra dan suara. Bagian dari AI yang berfokus pada analisis interpretasi dari data visual dan auditif ini termasuk pengenalan gambar, pengenalan suara, pemahaman konteks dari data non-teks. 6. Tujuan dan tantangan. AI digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengembangan sistem, otomasi industri, hingga pembuatan asisten virtual. Meskipun demikian, AI juga menghadapi tantangan, termasuk etika dalam penggunaan, isu keamanan data, dan perhatian terhadap dampak sosial dan pekerjaan. Dengan memahami elemen-elemen ini, definisi kecerdasan buatan mencakup pengembangan teknologi yang mampu memberikan solusi cerdas untuk masalah kompleks dan meningkatkan kemampuan mesin untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. 2. Awal mula AI, saya oper ke teman saya Rizka. Silakan. Awal mula AI. Dari konsep awal pada tahun 1950-an hingga perkembangan pertama dalam permainan catur, AI telah berkembang secara signifikan. Pencapaian ini memberi dasar untuk eksplorasi lebih lanjut dalam bidang ini. Awal mula kecerdasan buatan atau AI dapat ditelusuri hingga konsep dan percobaan awal pada pertengahan abad ke-20. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah perkembangan awal AI. 1. Alan Turing dan mesin Turing pada tahun 1936. Alan Turing, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer Inggris, merumuskan konsep mesin Turing pada tahun 1936. Mesin Turing adalah model teoritis komputer yang dapat mengeksekusi instruksi secara otomatis. Meskipun bukan konsep AI langsung, ini memberi dasar untuk pemikiran tentang komputasi otomatis. 2. Dartmouth Conference pada tahun 1956. Konsep AI secara resmi dimulai pada konferensi Dartmouth College pada tahun 1956. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rothschild, dan Claude Shannon adalah beberapa tokoh utama
yang menghadiri konferensi ini. Mereka mendefinisikan tujuan untuk umum kecerdasan buatan sebagai pembuatan mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia. 3. The Logic Theorists pada tahun 1956. Pada tahun yang sama, dengan Dartmouth Conference, Alan Newell dan Herbert Asimov membuat The Logic Theorists, program komputer pertama yang dirancang untuk menyelesaikan teori matematika dengan cara serupa dengan manusia ini. Ini dianggap sebagai langkah awal menuju pembuatan mesin yang dapat berpikir. 4. Permainan catur dan pengembangan program pada 1950-an sampai 1960-an. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ilmuwan seperti Arthur Samuel mulai mengembangkan program komputer yang dapat belajar dari pengalaman. Arthur Samuel menciptakan program permainan catur yang bisa meningkatkan kinerjanya melalui pengalaman bermain. 5. Pengembangan bahasa ALGOL pada tahun 1956. Pengembangan bahasa pemrograman atau ALGOL pada tahun 1956 memberikan landasan bagi pemrograman tingkat tinggi. Landasan ini mempermudah pengembangan program-program yang lebih kompleks, termasuk program AI. 6. Pengembangan konsep machine learning pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, konsep machine learning menjadi lebih menonjol. Donald Mitchell mengembangkan program komputer yang dapat memainkan permainan strategi yang dapat meniru pemikiran manusia. Meskipun pengembangan ini menandai awal mula AI, pelajaran lebih lanjut melibatkan periode musim dingin AI pada tahun 1970-an sampai 1990-an, di mana minat dan dukungan finansial untuk penelitian AI menurun. Namun sejak akhir 20 tahun Centauri hingga sekarang, kemajuan teknologi dan peningkatan daya komputasi telah memicu kebangkitan besar-besaran dalam pengembangan kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga, aplikasi sehari-hari akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ria Agesta. Aplikasi sehari-hari, kita dapat melihat dampak AI dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari asisten virtual hingga rekomendasi konten. Bagaimana teknologi ini memudahkan dan meningkatkan pengalaman kita. Kecerdasan buatan AI telah diterapkan dalam berbagai bidang, menghasilkan berbagai aplikasi yang membantu memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi di berbagai industri. Berikut adalah beberapa aplikasi utama AI. Yang pertama yaitu asisten virtual dan pengenalan suara. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Amazon menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk memahami dan merespon pemerintah suara pengguna. Mereka dapat membantu dalam mencari informasi, menjalankan perintah, dan memberikan rekomendasi. Yang kedua yaitu pengenalan wajah dan pengenalan sidik jari. Aplikasi ini digunakan dalam keamanan pengawasan dan pengelolaan identitas. Sistem ini dapat mengenali wajah atau sidik jari untuk memberikan akses atau mengidentifikasi individu dalam waktu nyata. Yang ketiga yaitu mobil otonom dan transportasi. Dalam pengembangan mobil otonom, AI digunakan untuk pengolahan data dari sensor dan kamera untuk membantu keadaan, mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya. Ini juga termasuk sistem prediksi dan pengambilan keputusan yang memungkinkan kendaraan beroperasi tanpa pengemudi manusia. Yang keempat yaitu perdagangan dan keuangan. AI digunakan untuk analisis data keuangan, prediksi tren pasar, dan pengelola portofolio. Sistem perdagangan algoritmik menggunakan teknik machine learning untuk mengambil keputusan perdagangan dalam waktu nyata. Yang kelima yaitu perawatan kesehatan dan diagnostik. Aplikasi AI digunakan dalam diagnosis penyakit, pemetaan genom, dan pengembangan terapi. Sistem ini dapat membantu dokter dengan implementasi gambar medis, pengenalan pola klinis, dan memberikan rekomendasi pengobatan. Yang keenam yaitu pelayanan pelanggan dan chatbot. Chatbot menggunakan NLP untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna. Mereka digunakan dalam berbagai sektor untuk memberikan dukungan pelanggan 2/7
untuk memandu pengguna dalam navigasi situs web dan menyelesaikan tugas sederhana. Aplikasi AI terus berkembang seiringnya waktu, menciptakan peluang baru dan mengatasi tantangan di berbagai sektor kehidupan. Berikut akan dilanjutkan dengan teman saya. Berikutnya, tantangan dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI. 1. Bias algoritma. Algoritma AI dapat mencerminkan bias data pelatihan yang digunakan. Ini dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang tidak adil atau diskriminatif, terutama jika data yang digunakan mengandung bias sosial atau budaya. 2. Keamanan dan privasi. Penggunaan AI dalam pengolahan data besar menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan privasi. Ancaman keamanan siber, potensi penyalahgunaan data, dan risiko privasi adalah tantangan utama. 3. Keterbatasan interaksi manusia dan mesin. Meskipun kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami ini sering terjadi, interaksi antara manusia dan mesin masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks, emosi, dan nuansa bahasa manusia dengan benar. Transparansi dan interpretabilitas. Beberapa model AI terutama yang menggunakan deep learning dapat menjadi sangat kompleks dan sulit diinterpretasikan oleh manusia. Keterbukaan dan interpretabilitas model menjadi penting untuk memastikan kepercayaan dan adaptasi yang lebih luas. 5. Kesalahan dan akurasi. Meskipun kemajuan dalam akurasi model AI masih rentan terhadap kesalahan, pemahaman yang mendalam tentang kapan dan mengapa model dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat penting untuk memitigasi resiko. Selanjutnya, etika dalam kecerdasan buatan dilanjutkan oleh teman saya. Etika dalam kecerdasan buatan AI. 1. Transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk menciptakan sistem AI yang transparan sehingga pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami dasar keputusan dan perilaku algoritma. Selain itu, menetapkan akuntabilitas dalam pengembangan dan penggunaan AI. 2. Keadilan dan non-diskriminasi. Mencegah dan mengatasi bias dalam algoritma untuk memastikan keadilan dan non-diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Menangani kesetaraan yang dapat muncul dalam penggunaan AI. 3. Privasi dan keamanan. Memastikan pelindungan privasi data individu dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi yang sensitif. Memastikan bahwa data yang digunakan dengan cara yang sesuai dengan norma etika. 4. Dampak sosial dan ekonomi. Memahami dan mengelola dampak ekonomi dan sosial dari otomatisasi oleh AI. Ini mencakup pertimbangan etika terkait hilangnya pekerjaan, redistribusi ekonomi, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 5. Tanggung jawab dan keputusan etis. Pengembang dan pemilik sistem AI memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan etis sepanjang siklus hidup teknologi tersebut. Hal ini mencakup desain etis, penggunaan yang adil, dan perbaikan ketika terjadi dampak negatif. Penting untuk terus menekankan nilai-nilai etika dalam perkembangan dan implementasi kecerdasan buatan guna memastikan bahwa teknologi ini memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan risiko dan dampak negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan terkini. Mari kita bahas beberapa perkembangan terkini dalam dunia AI, dari model bahasa yang canggih hingga penggunaan AI dalam riset medis. Inilah apa yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pertumbuhan deep learning. Deep learning terus menjadi fokus utama dalam pengembangan AI. Kemampuannya untuk mengekstraksi pola kompleks dari data telah mendukung kemajuan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan berbagai aplikasi gambar, bahasa alami, dan pemrosesan audio. Yang kedua yaitu AI di ranah kesehatan. AI telah semakin banyak digunakan dalam diagnosis medis, pengembangan obat, dan manajemen perawatan kesehatan. Sistem AI dapat membantu dalam analisis citra medis, memprediksi penyakit, dan mempersonalisasi perawatan. Yang ketiga yaitu mobil otonom dan transportasi pintar. Pengembangan mobil otonom terus
berlanjut dengan integrasi teknologi AI untuk meningkatkan kemampuan kendaraan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengambil keputusan real time. Yang keempat yaitu AI untuk keamanan dan deteksi anomali. Penggunaan AI dalam keamanan cyber terus berkembang, termasuk deteksi ancaman cyber dan pencegahan serangan dan pencegahan serangan. Sistem AI dapat membantu pola anomali untuk mendeteksi potensi ancaman. Yang kelima yaitu peningkatan dalam robotika kecerdasan buatan. Robotika AI semakin cerdas dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka, memahami instruksi manusia, dan bekerja dalam berkolaborasi dengan manusia. Yang keenam yaitu perkembangan model bahasa yang lebih canggih. Model bahasa seperti ChatGPT 4 yaitu dalam memahami dan menghasilkan konten teks dengan kualitas yang semakin meningkat. Yang ketujuh yaitu AI dan energi berkelanjutan. Dalam upaya menuju energi yang lebih berkelanjutan, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasi di sektor energi, termasuk prediksi pemakaian energi dan manajemen jaringan listrik. Halo teman-teman, tidak terasa sudah berada di penghujung video. Terima kasih telah menonton video ini. Kita telah menjelajahi sebagian dari perkembangan menarik dalam kecerdasan buatan di era digital. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.